Kembali lagi kita dengan pembelajaran yang kontekstual. Kali ini saya akan mencoba mengangkat materi momen gaya. Momen gaya ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pintu. Di pintu ada suatu yang sangat penting kita gunakan saat membuka dan menutup pintu, yaitu gagang pintu. Saat kita membuka atau menutup pintu, mengapa ya gagangnya selalu diletakkan jauh dari engsel pintu? Kenapa tidak diletakkan di dekat engsel atau di tengah pintu? Ternyata, kenapa diletakkan di ujung? Ini berkaitan dengan konsep fisika. Perhatikan penjelasan berikut. Ketika kita menarik atau mendorong pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka dan tertutup. Ayunan terbuka dan tertutup ini menandakan kalau pintu melakukan gerak rotasi. Kita tahu bersama bahwa gerak rotasi adalah gerak pada lintasan melingkar. Pada saat pintu mengayun terbuka atau tertutup, pintu memiliki sumbu putar atau poros pada engselnya. Ternyata, saat kita membuka pintu dan menutup pintu, tanpa sadar, kita sementara menerapkan konsep torsi atau momen gaya. Nah, apa itu momen gaya? Momen gaya atau torsi adalah besar gaya yang diberikan untuk membuat benda berputar. Momen gaya dilambangkan dengan tau. Momen gaya merupakan besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Karena mempunyai nilai dan arah, maka momen gaya bisa positif atau bisa negatif, tergantung dari arah putaran momen gaya tersebut. Momen gaya dikatakan bernilai positif apabila searah putaran jarum jam, dan momen gaya berlawanan dengan jarum jam maka nilainya negatif. Maka untuk besar momen gaya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu gaya yang kita berikan, yang kedua jarak gaya yang kita berikan, yang ketiga sudut antara gaya yang kita berikan dengan jarak. Sehingga kalau kita formulasikan bahwa tau sama dengan F kali L. Ini apabila digunakan sudut antara gaya yang kita berikan dengan lengan adalah 90 derajat. Sinus 90 derajat adalah 1, sehingga tau sama dengan F kali L. Bagaimana kalau tidak sudut 90 derajat? Maka formulasinya adalah tau sama dengan F kali L kali sin theta. Tau adalah momen gaya, satuannya Newton per meter. F gaya yang kita berikan, L adalah panjang lengan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya dengan momen gaya dengan letak pintu tersebut? Engsel pintu dianggap sebagai poros dan jarak dari poros ke pintu merupakan panjang lengan atau D. Jadi, kalau kita lihat rumus di atas, bahwa semakin panjang lengan gaya, maka momen gaya makin besar, dan sebaliknya, semakin kecil lengan gaya, maka momen yang ditimbulkan semakin kecil. Jika jarak dari pintu makin jauh dari engsel, maka pintu akan lebih mudah atau ditutup. Sebaliknya, jika makin dekat dengan engsel, pintu akan makin susah kita buka. Dalam prakteknya, kita membuka atau menutup pintu di bagian ujung lebih mudah dibandingkan dengan tengah. Perhatikan animasi berikut. Animasi ini menunjukkan perbandingan saat membuka pintu dari tengah dan dari ujung. Untuk bagian pintu lebih mudah dibuka di bagian ujung daripada bagian tengah. Dalam prakteknya, bagian saat kita membuka dan menutup pintu, lebih mudah pintu dibuka yang letaknya jauh dari engsel,
seperti yang kita lihat dari animasi tersebut. Itulah penerapan konsep momen gaya terhadap letak pintu. Pertanyaannya, apa hanya pada pintu saja yang menjadi penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya tidak, masih banyak yang lain. Oleh karena itu, saya harapkan coba kamu cari contoh-contoh penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.